Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Trik Pemula, channel belajar khusus para pemula tingkat dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua rumus di Microsoft Excel, yaitu rumus DATE/IF dan rumus concatenate. Apa saja fungsi dari kedua rumus ini? Untuk itu, mari simak video ini sampai selesai. Pada layar terlihat kita punya sebuah tabel yang terdiri dari daftar nama dan lengkap dengan tanggal lahirnya. Kemudian di sini kita ingin menghitung umurnya. Kita punya 99 nama. Kalau kita hitung umurnya secara manual, tentu akan sangat melelahkan. Maka di sini kita akan menggunakan rumus DATE/IF untuk menghitung umurnya secara otomatis. Syarat untuk menggunakan rumus DATE/IF ini adalah pada kolom tanggal lahir harus terformat menjadi date. Caranya adalah kita blok dulu semua tanggal lahirnya dari nama 1 sampai nama 99. Cara yang tercepat adalah kita letakkan kursor pada tanggal lahir di nama 1, kemudian tekan Ctrl Shift panah bawah, maka otomatis akan terblok dari tanggal lahir di nama 1 sampai nama ke 99. Kemudian pada menu Home di tab Number, di sini kita bisa memilih yang ada tulisan General, di sampingnya ada segitiga kecil. Kita klik, kemudian kita pilih More Number Format. Atau cara yang kedua, kita bisa mengklik kanan pada sel yang sudah kita blok, kemudian pilih Format Cell. Atau teman-teman mungkin lebih suka menggunakan keyboard. Kalau menggunakan keyboard, kita bisa menggunakan Ctrl+1. Maka akan muncul jendela Format Cell. Kemudian di sini pada kategori kita pilih date dan tipenya kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini tulisannya 14 Maret 2021, formatnya seperti itu. Nah, maka jika pengetikannya sudah benar, otomatis dia akan mengikuti format yang sudah kita tentukan. Tapi ternyata di sini kita perhatikan nama 1 dan nama 2 di sini formatnya belum tepat. Kita perhatikan di nama 3 formatnya sudah sesuai dengan yang kita atur tadi. Kalau seperti ini kita belum bisa menggunakan rumus DATE/IF untuk menghitung umurnya. Kita buktikan dulu. Di sini kita butuh kolom bantu. Nanti kita akan jelaskan mengapa kita harus menggunakan kolom bantu. Cara untuk menambahkan kolom adalah, misalnya kita ingin menambahkan kolom di sebelah kanan tanggal lahir, maka kita blok kolom D, kemudian klik kanan dan pilih Insert. Cara yang kedua adalah kita blok kolom D, kemudian di menu Home di sebelah kanan pada tab Cell kita klik Insert, maka otomatis akan terbentuk kolom baru di sebelah kanan tanggal lahir. Kita ketikkan kolom bantu. Di sini coba kita masukkan tanggal patokannya. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan today, kemudian buka kurung dan tutup kurung dan enter, maka otomatis akan muncul tanggal hari ini. Tapi syaratnya settingan tanggal di komputer teman-teman harus benar ya. Kemudian untuk menghitung umurnya kita ketikkan sama dengan DATE/IF, buka kurung. Kemudian klik pada tanggal lahirnya.
setelah itu koma. Nah, kita coba tanpa menggunakan kolom bantu terlebih dahulu. Setelah koma, kita ketikkan today, buka kurung, tutup kurung, kemudian koma. Nah, di sini karena kita ingin menghitung tahunnya, maka kriterianya kita buatkan tanda petik, kemudian huruf Y. Huruf Y-nya boleh kecil atau besar, sama saja ya teman-teman. Kemudian tanda petik lagi dan akhiri dengan tutup kurung dan enter. Nah, seharusnya di sini sudah bisa muncul umurnya dalam satuan tahun. Tetapi di sini masih value. Kita coba copy sampai nomor 3. Nah, di nomor 3 sudah muncul umurnya. Sedangkan di nomor 1 dan nomor 2 belum bisa karena pada tanggal lahirnya formatnya belum tepat. Cara termudah untuk mengatasi ini, kita copy dulu semua tanggal lahirnya dari nomor 1 sampai nomor 99. Kemudian kita buka Microsoft Word dan kita pastikan di sini. Setelah itu, kita blok semuanya. Bisa dengan mengklik tanda plus atau bisa mengklik di atas tabel sampai muncul tanda panah bawah, maka otomatis semuanya akan terblok. Kemudian kita copy dan kembali ke Excel lagi. Nah, di sini kita pastekan. Tapi kita akan menggunakan paste spesial. Kemudian kita pilih tag dan OK. Nah, otomatis formatnya sesuai dengan yang sudah kita atur tadi. Dan umurnya pun otomatis langsung akan muncul. Nah, ini sudah benar ya teman-teman. Nah, kelebihan dari kolom bantu di sini, misalkan today ini kita ganti dengan kolom bantu atau patokan tanggalnya. Kemudian kita kunci dengan menekan F4 pada keyboard, kemudian enter. Hasilnya sama ya teman-teman. Nah, misalkan jika kita ingin merubah patokan tanggalnya dalam menghitung umur ini, misalnya di sini saya rubah 31 Desember 2023, kemudian kita enter. Nah, otomatis umurnya akan berubah menjadi 3 tahun. Atau coba kita rubah lagi menjadi tahun 2025, maka umurnya menjadi 5 tahun di tanggal 31 Desember 2025. Kita kembalikan lagi ke tanggal yang sekarang, 15 Februari 2023. Umurnya menjadi 2 tahun. Nah, kenapa kita mengunci di patokan tanggalnya? Karena ketika kita copy rumusnya ke bawah, patokannya tetap di 15 Februari 2023. Kemudian kita copy sampai ke nama yang ke-99. Nah, ini sudah muncul semuanya teman-teman. Di sini ada 0 tahun karena umurnya belum genap 12 bulan. Selanjutnya, bagaimana menghitung sisa bulan? Di sini misalnya 2 tahun, sisanya berapa bulan? Caranya adalah kita ketikkan sama dengan date if buka kurung, kemudian klik pada tanggal lahirnya, kemudian koma, dan kita klik pada kolom bantu atau patokan tanggal. Kita kunci dengan menekan F4 pada keyboard, kemudian koma. Nah, bedanya di sini teman-teman, kriterianya. Misalkan di sini kita ingin menghitung
bulannya saja tanpa tahun, maka kita menggunakan kriteria tanda petik, huruf M, dan tanda petik lagi. Diakhiri dengan tutup kurung, kemudian enter. Nah, jika muncul pesan error seperti ini, kita teliti lagi rumusnya. Ternyata di akhir sini saya tidak menggunakan 2 tanda petik, tapi 1. Kita rubah dulu. Tanda petik. Nah, di sini sudah muncul bulannya 34 dengan mengabaikan tahun di sini maksudnya. Kita rubah dulu supaya lebih jelas. Kolom bantunya menjadi tanggal patokan. Yang 34 ini maksudnya sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai 15 Februari 2023 itu jumlahnya 34 bulan. Lalu bagaimana cara menghitung sisa bulannya yang dari 2 tahun itu berapa bulan lebihnya? Caranya adalah tinggal kita ganti kriterianya. Di huruf M ini kita ganti dengan YM, kemudian enter. Nah, muncul di sini sisanya 10 bulan. Kita copy dulu sampai nama yang ke-99. Nah, di sini artinya umurnya 2 tahun 10 bulan. Di sini ada sisanya yang 0 bulan, kita perhatikan. Ternyata dia tanggal lahirnya di bulan Februari dan tanggal patokan kita di bulan Februari juga. Berarti benar ya. Genap umurnya 3 tahun. Hanya nanti selisihnya di sisa hari. Kemudian bagaimana cara menghitung sisa harinya? 2 tahun 10 bulan dan berapa hari? Caranya adalah sama dengan date if, sama seperti yang tadi. Kita klik pada tanggal lahir, kemudian koma, klik pada tanggal patokan, kemudian kita kunci dengan menekan F4 pada keyboard, koma, dan nah kriterianya di sini tanda petik. Jika kita ingin misalnya, saya contohkan dulu dengan kriteria D. Kita ketikkan huruf D, kemudian enter, maka yang muncul ini jumlah hari dari tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023. Nah, bagaimana jika kita ingin menghitung sisa hari yang dari 10 bulan tadi? Maka kriteria yang kita gunakan adalah huruf D ini kita ganti dengan MD. Kemudian enter. Nah, di sini sisanya 29 hari. Nah, kita copy sampai ke nama yang ke-99. Cara cepat untuk mengkopinya adalah tinggal kita klik di pojok kiri, misalnya di sini, di angka 29, kemudian di pojok kiri bawahnya sampai muncul tanda plus, kemudian tinggal double klik saja di sana, maka otomatis akan tercopy sampai nama yang ke-99. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk menggabungkan umurnya ini? Misalkan kita ingin umur yang lengkap, misalkan 2 tahun 10 bulan 29 hari. Bagaimana cara menggabungkannya supaya otomatis? Maka kita akan memanfaatkan rumus concatenate. Caranya adalah letakkan dulu kursor pada nama 1 di kolom concatenate. Kemudian kita ketikkan sama dengan concatenate, buka kurung. Nah, di sini ada tag 1. Tag 1 ini kita pilih tag yang pertama. Misalkan 2 tahun. Nah, untuk tahunnya kita ketikkan di sini. Setelah mengklik umurnya,
yang 2 tahun kemudian koma, tambahkan tanda petik, spasi, tahun, spasi, dan tanda petik lagi, kemudian koma. Selanjutnya, untuk sisa bulannya di sini, kita klik di F4, sisa bulannya, kemudian koma, dan tambahkan tanda petik, spasi, bulan, spasi, tanda petik, kemudian koma, dan terakhir di sisa harinya. Kita klik pada sisa hari di nama 1, kemudian koma, dan ketikkan tanda petik, spasi, hari, tanda petik, kemudian akhiri dengan tutup kurung, dan terakhir enter. Nah, otomatis maka akan tertulis 2 tahun 10 bulan 29 hari. Tinggal kita copy, double klik saja, maka otomatis akan tercopy dari nama 1 sampai nama yang ke-99. Nah, ada tambahan di sini teman-teman. Misalkan kita ingin mencetaknya, kita tidak mungkin mencetaknya bersama tanggal patokan ini. Kita coba atur-atur dulu tabelnya supaya sesuai dengan tulisannya. Lalu kita coba print preview. Nah, di sini terlihat jika kita cetak, maka tanggal patokannya akan ikut tercetak. Lalu bagaimana caranya agar tanggal patokannya tidak terlihat ketika kita cetak? Caranya adalah tinggal kita hide kolom ini, klik kanan di kolom D, kemudian pilih hide. Maka otomatis kolomnya akan disembunyikan. Kemudian kita coba preview. Nah, maka patokan tanggalnya akan tidak kelihatan ketika kita cetak. Sangat mudah ya teman-teman. Silahkan jika teman-teman ingin mencoba sendiri. Oh ya, untuk menampilkan data ini berdasarkan umurnya, misalnya kita ingin menampilkan yang 1 tahun atau 2 tahun, dan bagaimana cara membuat nomor urutnya secara otomatis. Jika ada kesempatan akan kita bahas pada video selanjutnya. Sekian dulu tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.